Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sepi, Bu? Kenapa lesu nih? Aduh. Semangat ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu, baru ibu-ibu muda yang penuh dengan semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan Ketua bersama seluruh jajaran pengurus Majelis Taklim kaum ibu dari Baitul Izzah. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap hadirat ibu-ibu solehah yang pada hari libur ini di long weekend masih ada rupanya tidak bepergian kemana-mana, sehingga lebih memilih berada di masjid yang penuh dengan keindahan dan kesejukan, karena di rumah kita panas ya, Bu. Betulan gelombang panas sedang melanda nih. Di sini adem ayem, ditambah memang beda kalau berada di rumah Allah, itu selalu menyejukkan hati kita. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah memilih lebih nyaman berada di masjid atau di rumah Allah ini, mudah-mudahan Allah menjadikan kebersamaan kita ini menjadi bentuk amal soleh. Kita berniat walaupun sekejap, kita niatkan i'tikaf ya, Bu ya. Dan mudah-mudahan nanti sepulang dari sini juga ibu akan mendapatkan ilmu dan iman yang lebih baik lagi. Tidak lupa sholawat teriring salam semoga dihaturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya yang mulia, sahabatnya yang agung. Insya Allah kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin bagi saya perdana bertemu dengan ibu-ibu selepas saum, ya Bu ya. Jadi kami atau saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, walaupun hari ini sudah masuk tanggal 1 Zulqa'dah. Jadi Syawalnya sudah selesai kemarin ya, Bu. Tapi tidak ada salahnya kita mengucapkan semoga amal ibadah kita di bulan saum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita kembali kepada fitrah, kembali kepada aktivitas harian kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita. Karena kalau kemarin ya Bu ya, saya lihat tuh kegiatan ibu-ibu di Baitul Izzah, bapak-bapak luar biasa padat. Saya kira di mana-mana ya Bu, kalau bulan saum itu gairah untuk menghidupkan kebaikan itu luar biasa. Karena mumpung gitu ya, Allah berikan keberkahan, dibukanya pintu surga, dan luar biasa pahala yang berlipat ganda, sehingga betul-betul dimanfaatkan oleh kebanyakan daripada umat Islam untuk meraih keuntungan-keuntungan tersebut. Terutama lagi setannya pada dibelenggu. Sekarang Syawal setannya kembali dilepas. Terutama yang pertama, setan yang dilepas setan apa? Setan males.
setan gibah, setan koret, ya pelit, Ibu. Kemudian setan apa lagi? Oh, begitulah ya. Setan ke mall kata ibu-ibu. Jadi berbagai syaitan ya, raja-rajanya sudah dilepas kembali nih. Kemarin yang diikatkan memang hanya raja-rajanya katanya ya. Sebagian ulama mengatakan setan yang dibelenggu di bulan Saum itu adalah ketua-ketuanya, Bu. Ya, walaupun di bulan puasa setan-setan yang anak-anak buahnya tetap berkeliaran. Makanya kalau ada yang tergoda melakukan maksiat di bulan puasa, itu iman yang sangat tipis. Karena dia mah diganggu oleh anak setan aja bisa kalah gitu. Jadi setan tidak perlu menerjunkan ketuanya ya. Hanya anak setan aja sudah kalah. Makanya orang yang melakukan maksiat di bulan Saum itu adalah yang memiliki iman yang sangat rapuh. Ya. Nah, tapi kalau orang yang imannya kuat, alhamdulillah kita bisa menahan atau bisa mengalahkan daripada gangguan syaitan. Kembali lagi di bulan Syawal nih. Karena inilah yang sesungguhnya yang akan kita hadapi, yaitu praktek dari saum ada di 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengaplikasikan setiap hasil dari Ramadan kemarin, kita bisa mengaplikasikan dengan menambah iman yang makin kuat ya Bu ya. Kemudian semakin ibadahnya semakin rajin, taklimnya juga semakin rame begitu, seperti bagaimana kemarin di bulan Saum. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya diberikan judul adalah apa nih? Yaitu judul kita kajiannya, tingkatkan iman di era digital melalui kegiatan keagamaan. Jadi kita ini sudah melewati daripada era digital itu sudah beberapa tahun. Mungkin kalau di negara berkembang seperti kita ini memang belum terlalu sepenuhnya ya Bu. Tidak seperti di negara-negara lain, tapi kita akan terus mengikuti arus zaman ini yang tidak bisa kita hentikan. Ya, dimana yang namanya modernisasi mau nggak mau ini akan menjadi bagian dari berbagai negara, termasuk negara kita, termasuk wilayah kita, termasuk keluarga kita. Jadi modernisasi dari segala hal. Nah, sementara mungkin ada di antara kita ini yang masih gagap ya Bu, tidak siap menerima arus daripada globalisasi, modernisasi, digitalisasi ini. Karena kurangnya dari apa ya namanya tuh mungkin bukan pemberitaan sih ya, mungkin pemahaman yang diberikan kepada kita, terutama bagi era-era zaman saya gitu ya, yang anak zaman baheula ya, yang tuanya zaman sekarang gitu. Banyak diantaranya yang masih gaptek terhadap yang namanya teknologi. Tapi tentunya ini mau tidak mau semua kita harus ikuti. Nah, jadi dalam hal ini Ibu sekalian, bagaimana kita ini sebagai orang tua, sebagai pribadi yang di arus yang sedemikian luar biasanya nih. Ya, begitu masuk ke dalam rumah tangga kita, kalau kita tidak punya persiapan daripada mental dan iman, sekarang bagaimana masyarakat kita timbul disintegrasi dari masyarakat kita. Yang tadinya tradisional kemudian berubah ya Bu. Dulu mah kita kan warung-warung kecil itu masih laku ya. Nah, arus modernisasi, berubah beli ke warung-warung kecil menjadi ke retail-retail yang tingkat tinggi. Sehingga warung-warung kecil itu cenderung tutup
Kenapa? Karena tidak laku. Warung tetangga banyak yang tutup karena ibu-ibu lebih memilih belanja di mungkin yang ada maret-maretnya gitu ya. Padahal di tetangga mah kalau belanja teh masih bisa ngutang-ngutang gitu ya kan Bu? Ntar dulu ya Bu, bayarnya besok masih boleh. Terus nawar lagi. Coba ibu beranikah menawar ya kalau kita belanja di Maret-Maret itu gitu? Ya, nggak berani kita menawar. Ya, itu sudah kita lalui itu dari beberapa tahun. Perubahan demikian cepat. Ya Bu, dulu perasaan kita ini saya masih kecil nggak pakai handphone, nggak pakai apa, tuh rasanya biasa aja gitu hidupnya. Jalan-jalan aja gitu. Suami kerja atau bapak kerja nggak kudu diteleponin kemana, nggak biasa gitu. Kok sekarang ibu-ibu coba mana lebih memilih ketinggalan dompet apa ketinggalan handphone? Kayaknya kalau ketinggalan dompet masih oke dah. Tapi kalau udah ketinggalan handphone, balik lagi. Gabut mati gaya deh. Masya Allah. Ya, perubahan kecepatan terutama lagi di dalam segala hal ya Bu ya. Nah, dulu mah kita belanja gitu kan, masih mendatangi warung. Kemudian ibu makan juga masih banyak yang masak-masak di rumah. Sekarang mah tek muncul mah masakan yang kita inginkan. Selagi masih ada handphone dan jempol gitu ya. Subhanallah tuh. Jadi ibu sekalian, ini baru dari segi hal-hal yang barangkali dalam rumah tangga itu ya hal yang biasa. Belum lagi nanti percepatan ini terjadi pada anak cucu kita. Sehingga anak cucu kita sekarang disebutnya aja Gen Z ya Bu, Gen Z. Karena apa? Saya tuh punya cucu baru masuk kelas 1 nih. Tapi dari umur 5 tahun itu memang kan karena sudah anak sekarang kan ibu juga mungkin nggak mau repot ngedongeng gitu kayak zaman ibu saya. Dulu mah saya kalau mau tidur kan didongengin sama emak. Ya, sebelum tidur ngedongeng, kemudian sambil dulu maaf ya Bu ya, mungkin masih banyak kutu geningnya suka dicariin kutu sama emak. Sekarang ibu-ibu anak-anak mau tidur kasih handphone. Ibu repot dikit kasih handphone. Daripada ngegangguin kita, handphone deh aman dah. Ya kan? Sehingga ketika anaknya sudah kecanduan handphone, ibu nanya kepada ahli, "Bapak, mohon maaf bagaimana caranya agar anak saya tidak kecanduan handphone?" "Pak Ustadz, Ustazah gimana cara kiat-kiat agar anak saya tidak kecanduan handphone?" Kata Ustazah, "Maaf ibu, yang dulu yang memberikan pertama kali handphone pada anak siapa?" "Saya." "Lah terus kenapa nanya saya?" Tetapi ada positif banyak sih. Saya lihat cucu saya tuh Bu, dia dari usia 4 tahun sudah hafal planet gitu ya. Nah, kita dulu belajar planet-planet gitu di kelas berapa? Ya, kelas 5 SD itu juga kalau lagi masuk. Kalau kita lagi bolos, nggak hafal tuh namanya jumlah planet ada berapa. Mana yang terbesar, mana yang paling kecil. Ya, kemudian anak sekarang nih, dia sedang senang banget menghafal tentang negara-negara. Sampai dia semua negara sudah tahu cara menggambar petanya. Jumlah penduduk Rusia, nenek tahu nggak berapa jumlah penduduk Rusia? Nggak tahu deh, sekian. Jumlah penduduk ini sekian. Itu kita taunya masalah seperti itu kapan tuh Bu? SMP kali Bu, itu juga kembali lagi kalau kita masuk. Kalau lagi bolos, boro-boro penduduk Rusia, penduduk Arafah aja nggak tahu berapa jumlahnya. Subhanallah ibu sekalian, percepatan digital termasuk dalam informasi yang lain. Ilmu juga demikian, Masya Allah Bu. Alhamdulillah kepada kita ibu-ibu nih. Dulu kita memasarkan produk ya Bu ya. Aduh lama gitu mau promosi ya. Sekarang dengan adanya
dengan adanya media sosial, cukup memposting dengan foto yang cantik, kue-kue ibu, wow, bisa laku, bisa banyak sekali pelanggan-pelanggannya. Ustadz dan ustazah sekarang bermunculan, Masya Allah, ilmu itu sudah ada di genggaman kita. Tinggal bagaimana kita cerdas di dalam memilah dan memilih. Nah, inilah jadi barangkali pokok dari persoalan yang kita akan bahas. Saya kebetulan baca-baca, saya punya buku zaman dahulu ini, kebetulan punya Profesor Dadang, Dr. Dadang Hawari ya, seorang psikiater yang kalau tidak salah beliau almarhum ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu, wafat pada saat Covid kalau nggak salah. Jadi di sini beliau itu mengatakan ya banyak sekali pengetahuan tentang kejiwaan. Bagaimana akibat dari modernisasi jika kita tidak siap menghadapinya. Ya, saya sedikit saja mungkin sebelum ke tentang bagaimana peningkatan imannya ya. Jadi ada pergeseran di masyarakat, bagaimana dari yang tadinya tradisional menjadi modern. Yang pertama, pola hidup masyarakat dari semula sosial religi cenderung ke arah pola kehidupan masyarakat yang individual, materialistis dan sekuler. Itu sudah terjadi di masyarakat kita. Ya Bu ya, yang inilah sekarang sedang upaya oleh ibu-ibu yang berada di Komplek Arafah untuk kembali menghimpun agar jangan sampai terjadi pergeseran yang begitu luas sehingga kita menjadi kelompok yang individualis seperti di perumahan-perumahan sana itu ya. Mungkin kayak kita ini masih terlihat guyubnya ya Bu. Tapi coba kalau ibu sudah berada di komplek-komplek yang wah dari satu rumah ke rumah lain aja jauh gitu ya. Boro-boro dari rumah satu ke rumah lain, di rumahnya sendiri aja mau nyari kamar mandi gitu suka nyasar Bu. Saking banyaknya ruangan dan saking luasnya rumah. Nah ini boro-boro kenal dengan tetangga, anggota keluarga aja, jumlah pembantu aja bingung berapa sih cuma pembantu saya gitu kan. Jadi pola hidup masyarakat yang tadinya maguyub ya Bu ya, pengajian kemana aja, subhanallah sekarang ini sedang mulai kembali sebenarnya dihidupkan tuh, karena kemarin sempat tuh ya. Mungkin sekarang juga ada beberapa yang demikian. Tapi di komplek kita alhamdulillah karena memang berbasisnya kan juga Islamik gitu loh. Ya Islamik itu apa nama slogannya Bu? Berpagar, imani, berserambi, silaturahmi. Jadi kita sedang berupaya itu. Apapun mau modern, mau apapun kita tetap berpegang pada yang namanya pola tersebut. Nah, kemudian yang kedua kata beliau nih, pola hidup sederhana dan produktif cenderung lebih ke arah pola hidup mewah dan konsumtif. Sekarang ya, Masya Allah nih ibu sekalian, bahwa sekarang apalagi ditontonkan ke kita nih anak-anak nih terutama melihat bagaimana glamournya seorang vlogger, tiktoker gitu ya, sehingga anak-anak yang punya impian kepengen kayak dia, yang ditontonnya adalah K-pop dari Korea yang mukanya glowing, Masya Allah, yang pakaiannya seksi, subhanallah. Timbul keinginan untuk mencontoh kepada mereka ya. Pola yang tadinya sederhana tiba-tiba menjadi kepengen hidup sebagaimana yang dia lihat di media-media sosial, sehingga terjadilah sekarang bagaimana untuk menunjang kehidupan mewahnya, yaitu akhirnya kadang keluar dari konteks agama. Dari kampung bilangnya mau kerja di kota. Orang tua mendoakan, orang tua mendukung, ternyata kerja memang di kota, tapi bukan pekerjaan yang halal.
Mereka menempuh pekerjaan yang haram untuk menunjang gaya hidup. Itu banyak sekali kita dapati dari masyarakat kita. Yang tadinya mereka adalah kelompok yang sederhana, hidup di kampung, senang bersama keluarga. Ketiganya, struktur keluarga yang semula extended family cenderung ke arah nuclear family, bahkan sampai pada single parent family. Ya Bu, dulu mah yang namanya keluarga besar itu, gitu ya. Keluarga itu adalah bukan hanya ayah, ibu, tapi nenek, kakek, om, tante, gitu kan, itu keluarga kita semuanya. Mungkin orang Padang mengenal dengan adanya rumah gadang. Di wilayah lain ada apa, sehingga di dalam rumah itu berkumpul anggota keluarga. Sekarang sudah makin mengecil keluarga itu Bu. Yang disebut keluarga itu hanya ayah, ibu, dan anak. Nenek aja kalau datang ke rumah, cucunya udah bilang, nenek kapan pulang? Baru aja datang, neneknya masih kangen. Udah ditanyain, emang kenapa? Emang adek nggak kangen sama nenek? Iya sih, aku seneng ada nenek, tapi kamar aku kan, iya, kapun aku kan, nenek kan bobonya di kamar aku. Berhubung rumah kita makin kecil, sehingga terpaksa anak kita menjadi mengalah kalau kedatangan anggota keluarga. Nggak kayak rumah kita di kampung, ya Allah, ablag-ablagan juga orang Sunda ada. Nyapunya aja susah, capek. Rumah orang tua saja kalau nyapu, rumah ayam deh nggak usah pakai lari gitu aja, keringetan tuh. Masya Allah Ibu. Sekarang kalau ada om, tante tuh anak kita nanya itu siapa? Apalagi sepupu deh tuh ya. Masih sudah banyak loh Bu yang sudah semakin semakin jauh dengan keluarga inti gitu loh. Makanya mungkin kalau saya sebagai orang Sunda ya, kebetulan nikah dengan Sumatera. Saya lihat perbedaan antara keluarga saya, ini tidak semuanya, tidak mengeneralisir semua Sunda ya. Tapi dari keluarga saya sendiri sudah agak jauh dengan sepupu gitu loh. Ya, apa di Sunda mah kan udah biasa yang namanya pernikahan sepupu dengan sepupu teh. Dinikahin anak emang sama anak uah teh dikawinkeun. Kenapa? Ada biar nggak jauh-jauh lah gitu. Zaman dulu begitu Bu. Makanya menikah dengan keluarga yang deket gitu ya. Tapi itu kan mereka adalah memang boleh dinikah. Ya boleh, dalam agama tidak ada keharaman, boleh gitu. Makanya kalau dulu nikahin teh ya muter aja di keluarga Bu. Makanya dari bentuk muka, bentuk hidung kagak berubah tuh. Sama mun pesek teh pesek kabeh gitu. Ini kok kayaknya keluarganya sama semua hidungnya. Lah iya kawinnya ke dia juga gitu. Kalau sekarang kan kita pengen memperbaiki keturunan ya. Berada jauh dah nikah teh gitu ya, nyebrang laut dikit, bahkan ada yang nyebrang negara gitu. Biar tadinya mungkin keluarganya hitam manis, sekarang jadi rada putih-putih bule gitu kan. Nah, jadi ibu sekalian, Masya Allah ya, sekarang sudah mulai mengecil. Keluarga tuh hanya disebut keluarga ayah, ibu, anak saja. Padahal yang namanya keluarga, bagaimana coba ibu sekalian, orang Arab ya sampai sekarang dari zaman dahulu memberi nama anak cukup satu aja, satu kata lah ya. Tapi nanti binnya teh 7 ke atas, inget Bu. Misalnya cukup dengan nama Ali bin Abi Thalib bin apa ke sono tuh 7. Lah kita mah nama anak kita udah 3. Ya, nama anak kita adalah Salsabila Nurhalifa gitu ya. Terus apa ditambahin sampai berapa rangkai begitu. Jadi boro-boro inget sama nenek kakeknya, sama bapaknya aja kagak kebawa. Karena memang sudah padat sendiri oleh namanya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Kemudian hubungan kekeluargaan yang tadinya semula erat dan kuat cenderung menjadi longgar dan rapuh. Sekarang Masya Allah, masa sih ada bapak emak dibuang oleh anak ya. Datang jauh-jauh dari kampung ingin mengunjungi anaknya. Nggak diterima sama keluarganya. Belum lagi kisah seorang suami kemarin memutilasi
istrinya. Ya, suami atau istri pun demikian terhadap suaminya, anak terhadap orang tuanya. Ini miris sekali, luar biasa, Bu. Ya, apa yang sedang terjadi dengan negara kita? Yang dulu peristiwa-peristiwa gini teh hanya kita dengar di berita. Adanya di luar negeri jauh gitu loh yang begitu. Sekarang, Bu, ya Allah, ada dekat rumah kita, dekat sekali dengan kita. Ya. Nah, jadi hubungan kekeluargaan yang semula erat. Nah, terutama lagi mungkin sekarang ini dengan ada parenting ya, Bu ya. Dulu mah kan emak-emak kita kagak sekolah, buta huruf, tapi ngurusin anak 12 mah pinter-pinter aja tuh. Padahal mereka nggak pernah belajar parenting ya. Alhamdulillah tuh anak yang 12 itu pada hormat sama orang tua, ngajinya pada bisa, sholatnya pada bisa. Sekarang dengan makin maraknya, banyaknya ya tentang bagaimana pola asuh anak secara parenting, banyak di mana-mana dibuka pelajaran-pelajaran seperti itu. Sehingga kadang gitu ya, ada kalanya, oh sekarang kita itu harus menjadi teman bagi anak kita. Ya, kita harus menjadi teman bagi anak. Akhirnya gara-gara kita jadi teman sama anak kita jadi ngelunjak sama kita. Sekarang kecenderungan orang tua harus ngikutin maunya anak. Kalau dulu mana ada cerita ya bahwa yang namanya orang tua, anak itu harus nurut. Kalau sekarang coba, mungkin kita sudah termasuk apa yang diinginkan oleh anak kita ikuti dah. Dalam beberapa hal ada positifnya, tapi dalam beberapa hal tidak bisa. Kita harus mendoktrin kepada anak untuk urusan-urusan yang pokok agama. Nggak bisa diberikan kebebasan pada anak, betul? Oh mama mau demokrasi, kamu memilih agama apa aja terserah. Gimana ceritanya begitu? Mau milih jodoh yang gimana asal kamu bahagia, sok. Mau dari agama apa kek, yang penting kamu bahagia. Nggak bisa. Itu kita diatur oleh agama kita dalam hal-hal tertentu. Kemudian selanjutnya menurut Pak Dadang Hawari, Ibu sekalian, nilai agama dan tradisional masyarakat cenderung berubah menjadi masyarakat modern, bercorak sekuler, serba boleh, permisif society. Dulu kalau ada kunjungan laki-laki ke rumah selalu ditemenin sama orang tua, ya kan? Orang tuanya nemenin ketika ada yang demen sama anak perempuannya gitu, duduk bersama di ruang tamu bersama keluarga. Nah, sekarang mah kadang-kadang ada tamu cowok, ibunya bilang, jangan ganggu. Jangan ganggu, itu ada temennya kakak di depan. Coba. Ibu bahkan di sebagian masyarakat ya, mungkin suka kebaca lah gitu di media sosial. Bahkan ibu-ibu itu sudah biasa kok ada cowok tinggal nginep gitu di rumah perempuan tersebut. Ya. Ini nauzubillahi min dzalik, Ibu sekalian. Ini adalah arus-arus global yang tidak bisa kita tahan kecuali kita punya benteng yang kuat. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, lembaga perkawinan mulai diragukan. Masyarakat cenderung untuk memilih hidup bersama tanpa nikah. Banyak ya yang mengatakan, lah punya istri mah repot, kudu ngasih makan tiap hari. Ya kan? Ada, udahlah, nggak mau punya beban di rumah. Sehingga memilih, katanya ada istilah, daripada melihara kambing, mending beli sate aja dah. Memilih yang haram daripada yang halal. Padahal repotnya dalam rumah tangga sesuai dengan pahala yang didapat, Bu. Benar nggak? Pengorbanan kita sebagai istri pada suami, pada anak, Allah nggak sia-siakan semuanya. Ada nilai yang kita harapkan walaupun nggak didapat di dunia, kelak di akhirat. Selanjutnya ambisi karir, materi ya Bu, yang dapat mengganggu hubungan interpersonal baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.
Orang-orang banyak mengejar karir sampai harus ninggalin keluarga. Dengan dalih mencari nafkah untuk keluarga, tapi keluarganya ditinggal. Mencari makan untuk sesuap nasi, yang nyari makannya lupa makan. Harus masuk rumah sakit karena GERD, karena jarang makan, padahal katanya dia sibuk mencari makan. Nah, ini kira-kira semua yang saya sampaikan menurut Dadang Hawari ini sedang terjadi di lingkungan kita, di dalam masyarakat. Maka untuk itu ibu sekalian, bagaimana sikap kita yang sudah berjalan ya, tapi kita kembali untuk mengurai, untuk kembali merangkai, memilih yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang baik-baik mari kita kembali rajut untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Tentu saja di dalam kita ingin hidup damai, aman, selamat dunia dan akhirat mah tidak ada lagi kecuali kita pendekatan secara agama. Tidak boleh agama dipisahkan dalam kehidupan dunia. Dimanapun dan kita sebagai apapun, landasan hidup kita adalah agama. Mau menjadi ibu rumah tangga, bawa agama dalam kita berumah tangga. Bagaimana agar bahagia rumah tangga kita? Konsep dari para rasul sudah ada. Tidak semua yang namanya rumah tangga itu sebahagia Nabi Ibrahim dan juga Ibu Siti Hajar dan Siti Sarah. Ya, suami baik, Nabi Ibrahimnya soleh, istri-istrinya soleha, melahirkan anak-anak yang soleh. Ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Terkadang rumah tangga kita seperti Nabi Nuh. Suaminya baik, istrinya tidak baik-baik saja. Ya kan, Nabi Nuh? Putranya tidak baik-baik saja. Ada lagi model rumah tangga seperti Siti Asyah. Siapakah dia? Istrinya Fir'aun. Kalau bahasa Arab apa? Ya, siapa istrinya Fir'aun? Ya, Ibu Aun. Ya. Ibu Aun, ya. Tapi nama aslinya adalah Asyah. Beliau itu menikah dengan orang yang pada zamannya nauzubillahi min dzalik dah. Orang yang menentang kepada Allah. Bahkan iblis aja kagum sama Fir'aun. Kata Fir'aun, wah saya mah iblis nih, kata iblis. Kalah malu Aun. Lebih hebat kamu daripada saya. Kok bisa? Iyalah, kata iblis. Saya mah menjadi musuh manusia belum pernah saya mengaku sebagai Tuhan. Sementara kamu, manusia ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Maka kata iblis, hebatan si Aun daripada iblis. Tapi Asyah tetap bersabar dengan rumah tangganya. Beliau memilih bersabar, walaupun akhirnya beliau harus tewas dengan secara kasat mata, mengenaskan gitu Bu, karena ditimpa dari atas dengan batu besar. Gara-gara Siti Asyah ketahuan beliau menganut agamanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa agamanya apa? Islam. Tidak ada agama lain sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang adalah agama Islam. Apa itu Islam? Berserah diri hanya kepada Allah, tidak ada kepada selain Allah. Jadi ibu sekalian, silahkan mau jadi seorang istri agar bahagia rumah tangga. Bahagia itu enggak selalu ya Bu ya, disenengin saja terus sama Allah, dikasihnya enak mulu. Ya, Rasulullah bahagia dengan istri-istrinya, tetapi istrinya sering ibu tidak mendapati dapurnya ngebul. Ya,
Ya Aisyah, apakah hari ini ada yang bisa dimakan? Maaf ya Rasulullah, tidak ada. Oh ya udah, saya puasa aja. Sering begitu di rumah-rumah istri-istri Rasulullah. Jadi kebahagiaan itu tidak selalu diukur dengan banyaknya materi. Ya Bu? Ya. Kemudian bahagia itu bukan tidak ada ujian. Kalau nggak pernah ada ujian, berarti kita nggak sekolah. Tapi kadang yang diuji mengatakan begini, ujian mulu, kapan lulusnya? Ya ntar lulusnya. Kalau sudah, walau innalillahi, itu namanya lulus. Jadi ibu mau jadi pekerja, barangkali ibu yang jadi karyawati, menjadi seorang apapun di luar sana, bawa agama dalam kehidupan bekerja kita. Ya, sebagai seorang wanita menjaga auratnya, tidak bergaul berlebihan dengan karyawan laki-laki. Tidak juga apa ya istilahnya melupakan kodratnya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Landasan kita agama. Maka ibu sekalian, menyikapi daripada teknologi, globalisasi, digitalisasi ini, tetap kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sebagai taraktu fikum amarain lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballah was sunnati. Kutitipkan dua perkara pada kalian semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian tidak akan pernah tersesat jalanmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah Google Map kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau Google Map dunia mapan suka nyasar-nyasarin orang ya Bu. Ngikutin Google ya, yang nyampe bukan mak ke tujuan nyusruk ke jurang. Nyangsang di puun. Terakhir ada yang sampai ke laut, ibu udah sampai ke tengah itu ibu-ibu. Ya Allah, gara-gara ngikutin map coba. Ya, kalau mapnya Quran dan Sunnah tidak terjadi demikian. Nah, kembali tapi mungkin saya juga mengingatkan kepada saya dan ibu-ibu. Nih dari digitalisasi dengan merupakan media sosial yang begitu mudah mengakses apapun, termasuk para ulama, para syekh di sini banyak ya. Sehingga kadang-kadang dengerin aja deh siapapun. Padahal ternyata kalau kita tidak selektif, banyak dari penyampai-penyampai ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Balik lagi, audiensnya harus cerdas. Hati-hati Bu. Sekarang lagi banyak yang dikritisikan tuh ya. Oh dia penyampaiannya salah nih. Ininya salah, itunya salah. Karena ini sekarang zaman begitu terbuka. Semua orang bisa mendengar, semua orang bisa mengakses begitu. Nah, jadi kita jangan menjadi orang-orang yang taklid, mengikut aja gitu ya. Padahal kebenarannya belum teruji. Nah, disinilah kita perlu untuk belajar kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Apapun gitu Bu ya. Ini kadang-kadang kan kita mama ya skala atah gitu. Ada yang ngasih tahu manfaat pete gitu kan ya. Berhubung kita demen sama pete, oh pete itu bisa begini, wah senang. Padahal yang bicara teh belum pernah mengadakan penelitian gitu ya, belum pernah teruji dengan benar gitu. Oh ternyata di dalam kopi ini ada mengandung apa gitu. Ya jadi, disinilah kita perlu banyak sekali ya menyaring informasi yang ada pada kita. Caranya gimana tuh kalau kita pengen mendengar ya mempelajari atau belajar kepada mereka para guru-guru kita yang ada di medsos ya, kita tahu track recordnya ya Bu ya, kemudian didengarkan pembicaraannya, mengutipnya dari mana, itu insya Allah tuh. Jadi kita sama-sama selektif menjaga kemurnian agama kita.
Karena sekarang agama itu sudah banyak dimodifikasi. Mobil mah dimodifikasi bagus. Lah agama dimodif-modif. Dipantes-pantesin sama kita gitu loh, Bu. Kayaknya pantasnya begini dah. Sholat tuh pantasnya begini deh. Ya, kayaknya begini doang monoton. Gak bisa, Bu. Kalau yang namanya ibadah mah kita sudah diberikan contoh dari sana, dari Allah. Nggak usah nyontoh yang lain nih, ku berikan contoh sebagai tuntunan, sebagai uswatun hasanah pada kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh aja semuanya, nggak usah bikin sendiri, capek dah. Tinggal nyontek doang, contek sholatnya Rasul, contek sama kita. Nggak usah dimodif-modif dah, ya kan? Nah, baca Qurannya, mungkin karena banyaknya yang nyampe ke kita, gimana sih ya? Udahlah yang barangkali kalau tajwidnya yang dasar gitu. Kalau memang ibu mempelajari yang terlalu rumit juga kan ya, tidak semua bisa, karena mempelajari tajwid dengan benar untuk pembacaan tuh memang wajib. Tapi kalau yang mempelajari untuk pengetahuan itu memang fardu kifayah ya, sebagian orang untuk menjadi guru kepada kita. Nah, jadi hati-hati ibu sekalian. Sekarang ini ada ujub-ujub menjadi kiai-kiai yang penyampaiannya ya kayak kemarin aja kan ada tuh, mau puasa aja dia bilang saya nelpon dulu sama Allah dah. Ternyata besok udah mulai puasa. Herannya teh yang begitu teh ada aja jemaahnya, Bu. Iya kan? Ya Allah Gusti gitu. Ada lagi yang mengharuskan, pokoknya kalau tidak pakai baju ini kagak sah. Ya, harus menggunakan ikat kepala berwarna apalah, baru itu sah. Dari mana kayak gitu dalil? Ya, ada juga yang mengatakan, ya ibu-ibu, ya, yang namanya hubungan suami istri itu nggak boleh dilakukan pada malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Tuh laki kita nungguin ya, sampai malam Rebo, men. Itu dalilnya juga nggak jelas. Gitu ya, jadi ibu sekalian, Masya Allah. Makanya kita pun harus cerdas di dalam mendengar. Jadi agama atau mungkin para penyampaian, ini seneng karena enak gitu ya, Bu. Ini demen karena saya suka karena ini banyak gini-gini. Enggak, bukan untuk memenuhi rasa kesenangan kita. Tapi agama itu adalah ya sudah ada pola yang harus diikuti, bukan untuk nyeneng-nyenengin kita. Itu loh ya ibu sekalian. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah, inilah yang alhamdulillah mungkin di Baitul Izzah sudah banyak guru-guru yang dipersiapkan untuk kita memperkuat. Jadi ibu-ibu jangan enggak untuk mengikuti ya. Nah makanya setelah Ramadan, Syawal ini bulan peningkatan, betul? Tapi kata saya juga tadi, berhubung mau ningkat gimana, orang setannya kembali dibuka kok iketannya. Yang tadinya pada bulan saum diikat, sekarang di borgolnya dilepas. Maka setan malesnya datang lagi menghampiri kita dah. Akhirnya kita menganggap cukup, kemarin udah banyak Ramadan kok, belajar terus, sekarang mah tinggal istirahat. Padahal ini sesungguhnya yang bulan yang harus kita tingkatkan nih, di mana setan-setan kembali dibuka. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa menghidupkan Ramadan di 11 bulan ke depan. Kemudian ibu selektif di dalam memilih dan mengakses info. Nah kalau tadi yang pertama ibu sekalian, membaca dan mempelajari Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah sampaikan ya di dalam. Yang kedua ini selektif ya tadi mempelajari Al-Quran. Yang pertama membaca dan mempelajari Al-Quran yang baik dan benar sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam
wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira pada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Bacanya aja ibu sudah dapat pahala dari 1 huruf 10 di bulan Syawal. Kemarin mah beda bu, di bulan Ramadan. Ya, ibu-ibu di sini berapa kali khatamnya? 1 kali nggak masalah, yang penting benar. Jangan mengejar pengen berkali-kali tapi salah. Tetapi hindarkan mau yang banyak, alhamdulillah. Cuman kadang ada yang 5 kali tamat dalam bulan Ramadan, hangus terbakar gara-gara status. Di statusnya alhamdulillah, masya Allah, saya mampu menghatamkan 5 kali Al-Quran. Semoga Allah merahmati. Dengan gayanya yang takjub, yang ujub, maka hanguslah pahala dari bacaan Qurannya. Makanya hindarkan dari merasa takjub dengan ibadah-ibadah kita. Yang kedua, selektif dan memilih mengakses info. Ada istilah tabayyun kepada yang sumber yang terpercaya. Ayatnya ya bu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang padamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kecerobohan, kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi cross check sebelum kita mempercayai, apalagi terus menyebarkan. Kalau itu salah, ibu menjadi dosa jariyah. Nauzubillahimin. Makanya kalau kita nggak yakin-yakin amat, skip di kita aja, udahlah, nggak usah sebar-sebarin. Betul nggak bu? Ya, kalau nggak benar-benar yakin percaya dengan apa yang kita tonton, yang kita lihat, udahlah nggak usah disebarin, gitu loh. Yang keempat, berinteraksi secara positif, melihat yang baik-baik, membagikan hal-hal yang positif. Mengaji melalui media sosial bagus. Ibu mendapat ilmu dari berbagai sumber, tapi ibu menjadi ansos. Betul? Menjadi anti sosial karena ibu tidak berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Mana lebih bagus, ngaji melalui media sosial dan ngaji di Baitul Izzah? Dua-duanya baik, dua-duanya dilaksanakan. Ya, kalau di Baitul Izzah, Masya Allah, manfaatnya apa? Banyak. Bertemu dengan tetangga, teman. Ya kan? Belum lagi di sini nanti ada kue-kue yang dibagikan. Alhamdulillah. Kalau ada, insya Allah ada ya. Tapi bukan itu bu tujuannya ibu. Mungkin ada di antara ibu yang sekarang masih aktif menjadi seorang karyawati. Ada yang bekerja di sini?
Banyak ya. Ibu ini merasa nggak perlu tetangga karena sudah banyak teman di kantor. Mengapa sih mati terus ya? Sudah mau habis ya. Ibu yang karyawati merasa tidak perlu punya teman di lingkungan karena banyak temennya di kantor. Emang ibu ngantor mau seumur hidupmu? Saya sudah berteman dengan orang-orang yang pensiun. Apa kabar mereka ketika pensiun? Masuk ke rumah masing-masing. Temenmu juga masuk ke rumahnya masing-masing. Kembali ke keluarganya. Keluarganya kalau ada di rumah, kalau udah pada misah masing-masing, tuh nenek sama kakek berduaan doang. Iya kan? Kalau masih ada kakek atau neneknya doang bagaimana? Atau salah satunya? Akhirnya apa ibu sekalian? Sekarang saya sedang senang juga melihat di tayangan YouTube. Banyak yang sudah pensiun lebih memilih tinggal di panti jompo daripada di rumahnya. Iya, kenapa? Nggak ada temen. Benar nggak? Anak-anaknya sibuk dengan urusannya masing-masing. Cucu-cucu apalagi deh. Iya. Mau ketemu dengan teman pensiunan paling lama sebulan sekali. Itu pun kalau udah pensiunan, Bu, punya grup pensiunan tuh, kabar beritanya apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Telah berpulang teman kita. Besoknya ibu-ibu memenggalang donasi karena bapak itu stroke masuk rumah sakit. Saya pernah ngikutin tuh suami saya, nggak pernah kan dia tuh ikut-ikut gitu. Ayo udah dipaksa temennya ikut. Baru aja sebulan udah berapa orang yang kita nengokin ke rumah sakit ini, ke sono. Ya ada yang meninggal ke sono aja, kata laki saya udah nggak mau jararau lagi rumahnya. Coba begitu tuh Bu. Coba kalau ibu tidak punya, ya tidak punya komunitas di lingkungan, bete ibu di rumah. Bersyukurlah kalau ibu sewaktu-waktu walaupun sibuk di kantor nyempetin untuk bisa berinteraksi dengan tetangga. Alhamdulillah. Ternyata sudah pensiun pun teman-teman kita makin menciut tadi tuh Bu. Tinggallah yang ada para tetangga. Dan kita di lingkungan yang tidak masing-masing banget lah gitu ya, nggak pada tutup pintu mulu gitu ya kan. Alhamdulillah masih guyub di tempat ini. Nah maka dari itu ibu-ibu sekalian, jadi kita tetap mempertahankan tentang ya pengajian yang di lingkungan. Walaupun ibu saya mah ngajinya di YouTube melalui ustadz ini ustadz itu bagus Bu. Saya juga sering, tapi ada ibu-ibu tuh yang dia lebih memilih ngajinya ke tempat yang jauh. Saya mah ngajinya di Masjid Ono, di mana-mana dia datang. Tapi giliran di lingkungan sendiri tidak datang. Ibu kalau ada yang ibu sakit, yang ngegotong bukan yang jauh-jauh sono tuh. Yang tetangga dekat itu adalah saudaramu. Yang repot ngurusin kita kalau kita ada apa-apa itu adalah tetangga dekat. Nah maka kembali lagi dengan judul daripada tema kajian pada hari ini, mari kita sama-sama Bu tingkatkan keimanan, ketakwaan kita dengan melalui kajian-kajian ya khusus yang ada di lingkungan kita didahulukan. Dan insya Allah ya ustadz-ustadz dan ustazah yang menyampaikan tausiah kepada ibu-ibu semuanya ini mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Jangan menjadi hanya sekedar ini kegiatan masjid, undang-undang ibu ya, tapi akhirnya tidak ada bekasnya, tidak ada efeknya kepada kita ya, tapi harus punya nilai yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dari kemarin-kemarin. Nah, barangkali ibu sekalian itu yang bisa kita bahas untuk pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa menghadapi era-era yang akan lebih canggih lagi ke depannya Bu ya. Nah, tadi saya dengarkan sudah ada mobil yang tidak perlu bensin, yang tidak perlu listrik
cuma hidrogen apalah gitu. Ya itu sudah akan dipasarkan tahun 2025. Belum lagi nanti ada begini, ada begono, makin riwehnya punya. Tapi ya sudahlah, kita tetap punya pegangan iman dan takwa, enggak perlu kita merasa khawatir karena kita punya Allah. Ya Bu ya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, selalu menjaga keluarga kita dari fitnah-fitnah yang semakin banyak. Ya, terutama dalam doa menjelang menjelang salam Ibu ya, itu jangan sampai dilupakan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Nah, fitnah-fitnah dunia ini makin banyak Ibu. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi kita, serta terus kita diberikan kekuatan di dalam menghadapi arus zaman ini tanpa kita melepaskan identitas diri kita sebagai seorang muslimah, seorang Islam yang dalam Allah harapkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang mau bertanya dipersilakan. Tiga orang aja. Siapa yang mau bertanya, ibu-ibu? Ada hadiah dari sponsor. Dapat panci ya Bu, bismillah. Baik, terima kasih ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya nggak panjang, cuma ngomong aja. Memang sampai saat ini terus terang namanya manusia, dan itu manusiawi saya rasa Ustazah. Betul. Saya sampai saat udah setua susah banget namanya khusyuk dalam sholat. Bagaimana caranya supaya saya bisa khusyuk dalam sholat? Karena manusia di rumah kadang-kadang ada saja masalah. Tidak dari suami, dari anak, tidak dari anak, dari kucing saya. Nah, jadi penting itu saja. Jadi bagaimana caranya? Kadang-kadang apakah saya sudah baca tadi? Tadi saya belum ya. Nah, dan asal manusia itu saja. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah problem kita bersama ya Bu. Yang namanya susah kalau kita sholat dalam khusyuk dalam sholat. Makanya saya sering nanya, coba ibu mana lebih khusyuk, bikin alis apa sholat? Ya kan, ada yang kalau bikin alis kan sampai khusyuk gitu, takut mencong pan ya. Konsentrasi. Sebetulnya itu kuncinya adalah konsentrasi. Tetapi balik lagi, kita di dalam rumah itu pasti ada drama queen. Nggak usah ibu saya. Karena Allah juga tahu bahwa kita ini akan mengalami fluktuatif dalam iman kita. Ada istilah naik dan turun. Itu kan tidak selalu ibu merasa tidak khusyuk dalam sholat. Itu kan sekali-kali ya Bu. Atau bahkan sesering kali gitu. Sering kali. Maka ketika iman sedang naik ibu, sholat itu sungguh dinantikan oleh kita. Belum azan udah wudhu. Biasanya kalau lagi masalah tuh, lagi banyak masalah begitu tuh, ya kan? Makanya jangan suka marah ketika ada masalah, karena ketika ada masalah, ibu merasakan ibadah tuh jadi nikmat, betul nggak? Gara-gara ibu nyubit anak kekencengan, ibu istighfarnya juga nangis, pan. Astagfirullah, kok kenceng amat sama anak, ya Allah. Jadi ketika ada salah, di situ ada taubat. Beruntung bagi kita tuh yang suka mengintrospeksi dirinya cepet deh tuh. Tapi ada juga yang begini, abis salah, ntar aja lebaran minta maafnya. Coba, masa ya baru bulan Syawal mau minta maafnya nanti lebaran lagi kan setahun kemudian.
Jadi ketika iman sedang naik, kayaknya persoalan berat itu menjadi ringan. Kemarin aja saum kita berat, sebetulnya puasa sebulan, menahan haus dan lapar, tapi tamat alhamdulillah. Giliran Syawal 6 hari doang Syawalan. Ayo, ada kan yang belum tamat cuma 6 hari, keburu habis Zulqa'dah. Nah, pertama setannya udah dilepas dari belenggu-belenggu. Kedua, memang imannya barangkali tidak senaik pada waktu Ramadan. Jadi ada kalanya iman tuh drop. Ya Bu, termasuk sholat mengapa tidak khusyuk? Konsentrasi yang tidak ada. Segala sesuatu juga kalau nggak ada konsentrasi salah kok Bu. Coba Ibu mau, yang suka merajut, Ibu nggak konsentrasi, salah langkahnya ya. Pokoknya yang naik motor nggak konsentrasi harusnya belok di Arafah, kemana tahu dah. Lah kok gue ke sono ya? Udah rumahnya harusnya belok. Jadi intinya konsentrasi. Makanya mengapa ada di antara kelompok yang kajian-kajian wanita pun diajari untuk memanah Bu. Di sini adakah? Nah, belum ya. Nah, sebetulnya itu filosofi memanah tuh bagus untuk konsentrasi dalam sholat. Ya Bu, coba Ibu kalau memanah itu kan ada peralatan yang kita pakai ya, ada yang kita bawa nih, ada yang namanya busur, ada yang namanya anak panah. Nanti ada target yang akan kita tembak. Tuh. Ketika Ibu dalam sholat, Ibu menggunakan bajunya baju sholat, pakaiannya bersih, tempat sujudnya sudah rapi, bersih, menghadapnya benar. Sekarang target Ibu ngapain nih? Mau menargetkan kita menghadap kepada Allah. Sama dengan orang yang sedang memanah. Ketika dia kemudian membentangkan busur, menunjukkan anak panahnya, sampai matanya aja kadang, ya Bu ya, saking ingin sasarannya tepat, ketika sudah merasa tepat, celep. Nyampe ke sasaran ada yang lempeng, nyampe ke buletan ada yang mencong, begitulah. Itu yang sudah husu aja masih salah gitu sasarannya. Jadi apa maksudnya Ibu? Coba kalau dia asal-asalan aja gitu, boro-boro nyampe ke sasaran panah, nyampenya ke tetangga, kemana-mana tahu dah. Nah, jadi konsentrasi di dalam sholat. Pertama Ibu, yang saya suka lakukan ya Bu, yang pertama terutama semuanya sih sebenarnya dari takbir. Kita sedang menghadap Allah nih, lupakan urusan-urusan dapur, kasur, sumur, letakkan dulu dah. Allahu Akbar. Kemudian Ibu mulai membaca doa iftitah yang Ibu hafal artinya. Kemudian Ibu sambil di dalam hati mengingat arti dari Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan aku antara aku dan dosaku sebagaimana jauhnya timur dan barat. Ibu hafal tuh artinya, tahu. Jadi pikiran kita dengan bacaan kita itu sinkron. Ya, mengapa Ibu jadi lupa rokaat? Kan bacaan kemana? Hatinya kemana? Tadi baca sampai saya juga kena suka Bu. Tadi rokaat pertama baca surat apa ya? Ya bodoh lah, yang penting pasti surat mah baca gitu tuh. Coba. Kedua Ibu, terutama suratul Fatihah, mengapa kita disuruh mengulang sampai 17 kali minimal? Belum sholat-sholat sunnah. Di surat Al-Fatihah Ibu sekalian itu adalah tujuan hidup kita tuh. Ya, jangan Ibu meleng ketika membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, berapa banyak nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, enggak terhitung. Coba sambil mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh kenikmatan yang Ibu rasakan. Apapun, walaupun itu berupa kesulitan, tetap nikmatnya lebih banyak daripada susahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati terima kasih ya Allah, sampai hari ini masih diberikan berbagai rahmat. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau saya mengartikan dalam hati, sayangi kami ya Allah, sayangi kami.
Maliki yaumiddin, baik dunia maupun di akhirat. Karena Maliki yaumiddin kan adalah artinya yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikan kekuatan untuk menuhankan dan tetap beribadah padanya. Khusus dari ihdinas. Nah ini penting. Ibu mohonkan pada diri dan keluarga kita. Tunjukkan kami, keluarga kami ke jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Ingetin dalam hati kita tuh ya Allah. Kami dan keluarga kami selalu ditunjukkan ke jalan yang kepada agama yang lurus, kepada ibadah yang baik. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya Nabi, orang-orang saleh. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jauhkan sifat-sifat buruk daripada anak dan keluarga kami. Minimal Fatihah itu Ibu konsentrasi dengan arti yang kita resapi dengan baik. Kemudian surat berikutnya ya Ibu yang hafal ya. Setelah itu ibu-ibu sekalian, baru rukunya. Ibu membaca ruku, bacanya subhana rabbiyal azim saja, nggak pakai wa bihamdi, boleh? Ada juga yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ibu mengangkat tangan dalam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah mendengar apa yang kamu baca, puji-pujianmu itu. Pastikan memuji Allah, jangan pendek-pendek amat. Tidak sesuai dengan pemberiannya dong. Ada ibu yang merasa, cukup dah. Rabbana walakal hamdu. Pelit, walaupun sah. Ada doa yang ketika i'tidal direbutin oleh 70.000 malaikat. Apa itu? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Mengapa harus buru-buru? Orang kita kagak kemana-mana ya, kecuali memang ada urgensi yang memang ibu harus buru, ambil yang paling pendek tapi sah gitu loh. Tapi kalau nggak kemana-mana, sempurnakan. Allahu Akbar. Perbanyak doa dalam sujud. Seorang siapa kemarin menyampaikan, ada pertanyaan kan, apakah mana yang lebih baik, doa ketika sujud atau sesudah sholat? Beliau menyampaikan perbanyak doa ketika sujud. Ketika ba'da sholat kita wiridan kalau bahasa Sunda, membaca zikir ba'da sholat. Jadi keperluan kita sampaikan saat sujud, karena paling dekat antara hamba dengan Tuhannya pada saat sedang sujud. Jadi nggak harus sujud terakhir aja Bu, semua sujud. Banyakin doa ya, itu nikmat Bu, insya Allah. Duduk di antara dua sujud artinya bagus. Rabbi firli, ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajburni, apa Bu? Cukupkan segala kebutuhanku, terus seterusnya. Jadi pahami arti dari bacaan sholat. Salah satu upaya untuk sholat kita menjadi khusyuk. Apakah sesudah begitu kemudian terhindar dari lupa? Enggak, lupa mah tetap kadang-kadang masih lupa gitu. Saya sudah ngajarin begini, Fatihah tuh kudu tapi pas sholat, kok udah kelar waladolin, kok saya enggak. Hatinya kemana? Nanti diperbaiki di rokaat yang kedua. Begitulah memang. Ya, manusia memang mahallul khata wan nisyan, sifatnya lupa dan khilaf. Tapi harus diminimalisir, gitu ya. Barangkali ya, semoga itu bisa menjawab dari apa yang Ibu khawatirkan ya, yang Ibu tanyakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bun. Tadi Ustazah bilang perbanyaklah doa di waktu sujud. Ada yang bilang juga kalau dalam sujud kita membaca doa itu katanya malah membatalkan sholat. Itu doa yang mana itu loh Ustazah? Malah membatalkan sholat katanya.
Yang saya ketahui, kalau doa itu tidak membatalkan sholat, kecuali yang dipertentangkan doa dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab mau perbanyak doa nggak masalah dalam sujud, nggak masalah, silakan mau Robbana ati. Niatnya doa bukan baca Quran. Kalau dia di dalam sujud itu baca Quran, itu baru nggak boleh. Ya, karena Robbana atina itu ada di dalam Al-Quran, ibu niatnya baca Quran, nah itu tidak dibolehkan ya. Tapi kalau niatnya baca doa, nggak masalah. Nah, adapun yang disebut mungkin batal itu kalau doanya dalam bahasa Indonesia kemudian dilafazkan. Ini ada yang mengatakan batal, tapi ada juga yang mengatakan nggak masalah. Nah, yang lebih aman adanya kalau doa dalam bahasa sendiri, bahasa Indonesia, dalam hati aja. Iya, nggak masalah. Tapi ada juga yang diucapkan pun nggak apa-apa. Orang Arab mengucap memang bahasanya Arab ya kan. Belum tentu doa itu datang dari Rasulullah karena memang bahasanya bahasa Arab. Ada yang mengatakan boleh, nggak masalah karena memang dianjurkan banyak berdoa ketika dalam sujud. Tapi lebih aman silahkan, kan tidak semuanya yang kita inginkan mungkin tahu doanya dalam bahasa dari ajaran Rasulullah gitu ya Bu ya. Kalau ibu pengen doanya ya Allah semoga anak saya lulus ujian, apa sih doanya gitu kan nggak ada. Jadi mungkin ibu bisa berdoa di dalam hati keinginan yang ibu inginkan kalau tidak hafal doa secara contoh dari Rasul ataupun dari Quran. Tidak, kalau yang saya ketahui ya, wallahu alam, mungkin kalau ada pendapat lain. Kalau doa tidak ada perselisihan menurut saya dari semua, bahwa yang namanya doa dalam sujud dianjurkan. Perbanyak doa dalam sujud itu dianjurkan, malah tidak membatalkan, kecuali yang pertentangan adalah bahasanya aja. Bahasanya mungkin itulah ya. Jadi kalau pakai bahasa kita lebih aman, doanya dalam hati saja. Gitu ya. Tapi kalau ada yang mengatakan nggak masalah gitu ya. Kalau saya mengambil yang tidak masalah. Kadang-kadang saya baca dengan terdengar oleh telinga sendiri gitu, ya Allah begini gitu ya. Oh iya, enggak, udah selesai juga kok. Saya kira sudah cukup ya Ibu, sudah. Oh ada lagi? Oh mangga, iya silakan. Baik mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjutkan pertanyaan dari Ibu siapa yang pertama itu tentang khususnya sholat. Ya. Pengalaman saya bisa izin, saya tuh sudah udhu. Ya. Sudah udhu mau sholat, tiba-tiba pimpinan menelpon. Ya. Apa ya? Kalau misal kita ditelepon sama pimpinan tuh kan urgent atau enggaknya kan nggak tahu kalau kita butuh menghadap. Posisi saya kadang-kadang bingung saja, gue sholat dulu atau gue ngadep dulu nih. Kadang-kadang kan kita manusia ya, sholat tanpa ada panggilan atau gimana pun khususnya tuh sulit banget. Betul. Apalagi dihubungin pimpinan. Itu bagaimana menyikapinya saja? Terima kasih Mbak. Kalau ibu posisinya belum sholat, ya baru wudhu kan, bukan sedang melaksanakan sholat, ya. Silahkan ibu penuhi dulu panggilan pimpinan. Karena sholat itu kan ada waktu yang memang diberikan waktu kepada kita cukup. Memang ada waktu yang afdol melaksanakan sholat itu liwaktiha. Ya, di awal waktu itu Allah suka, senang, cinta pada orang yang mengerjakan sholat di awal waktu. Tapi awal waktu juga bukan berarti azan langsung sholat. Ada beberapa ya sampai dari jam 12 sampai jam berapa itu disebut awal waktu gitu ya. Nah kayak Rasulullah kan sholat isya itu Bu, kalau isya ya karena panjang waktunya, beliau itu senang mentakhirkan isya gitu ya. Beliau kadang mungkin taklim dulu atau barangkali hanya duduk baca Quran sampai sahabat-sahabat itu sudah pada berkulaian karena ngantuk gitu ya. Nah baru melaksanakan sholat kira-kira jam 10 ditakhirkan ya. Untuk isya memang karena waktunya panjang. Demikian juga untuk waktu-waktu lain, kecuali ada yang waktunya pendek ya, kayak asyar tuh kan cepet gitu ya menuju maghrib, itu pun tidak sampai batal kalau kita melaksanakan sampai misalnya tengah-tengah bahkan
selagi masih ada waktu sebelum datangnya maghrib kan masih boleh. Silahkan penuhi dulu panggilan bosnya ya kalau kita memang bekerja, untuk menghindari kita pertama resikonya dipecat, betul. Kedua, nggak mungkin ditegur gitu ya. Kemudian juga menjadi tidak khusyuk ketika kita lebih mementingkan sholat. Kecuali, ini ada kisah kan Bu? Kalau sholat sunnah, ini kalau lagi sholat sunnah ya, sholat sunnah itu pernah dikerjakan oleh seorang yang bernama Juraiz zaman dahulu, zaman Bani Israel. Juraiz ini lagi sholat, ibunya manggil, datang dari jauh-jauh tuh, emaknya tuh entah dari Bogor, entah dari Jawa gitu datang. Juraiz, Juraiz tidak mau batalin sholatnya karena beliau pikir aku sedang menghadap Allah nih. Ada yang lebih penting ya daripada seorang ibuku. Sampai akhirnya dia selesaikan sholatnya, si ibu pulang. Besok datang lagi, manggil lagi, si Juraiz lagi sholat lagi. Sampai 3 kali si ibunya akhirnya bersumpah serapah. Saya datang jauh-jauh, manggil anak nggak disautin, saya sumpahin dia akan mendapat masalah. Nah itu ibu sekalian, sampai akhirnya benar Juraiz ini difitnah oleh seorang perempuan nakal di situ gitu ya. Tiba-tiba datang membawa anak, saya dihamili oleh dia tuh nih anaknya gitu. Ya, karena sumpah dari ibunya tuh. Lah akhirnya si Juraiz masyarakat mengira dia orang soleh kok, tapi tiba-tiba begini ya. Marah masyarakat, dipukulin, dihancurkan tempat ibadahnya. Tapi Juraiz bilang, jangan dulu menuduh tanpa bukti. Saya ingin tanya dulu pada bayi ini. Itu salah satu keajaiban bahwa seorang bayi bisa bicara ya. Ketika ditanya bayinya, hei bocil, siapa bapakmu? Lalu bayi itu mengatakan, bapakku adalah seorang pengembala kambing. Itu anak itu dengan izin Allah bisa bicara Bu. Akhirnya dia mengatakan bahwa bukan Juraiz bapaknya tapi pengembala kambing. Tapi si pelacur ini menyangkakan kepada Juraiz ini, pertama karena kesel nih orang soleh-soleh amat, gak pernah bisa diganggu oleh perempuan manapun. Kedua atas doa dari ibunya. Jadi kalau sholat sunnah ibu sedang sholat duha, sedang sholat sunnah, suami manggil, jangan mentingin sholatnya, pentingin dulu suamimu, ibumu, atau mungkin tetangga ada yang teriak, tolong. Lagi sholat duha, kelarin dulu, keburu pingsan tetangga. Batalkan kalau sunnah, tapi kalau wajib tidak. Selesaikan ya Bu ya, karena memang kecuali urgent banget dah yang gempa gitu ya, ibu bakal ketiban tiang, ibu tetap aja saya lagi sholat gitu ya, gubrak, itu juga memang qadarullahnya kali harus begitu. Nah jadi kembali pada ibu, jika memang ibu belum melaksanakan sholat, silahkan selesaikan dulu urusannya, kemudian setelah beres baru sholat ya, karena belum sholat belum. Kalau di dalam sholat wajib, maka ibu kelarkan dulu sholatnya. Tapi kalau sholatnya baru qobliyah, boleh ibu dahulukan panggilan tersebut karena mungkin ada banyak madorotnya kalau kita lanjutkan gitu ya. Jadi agama itu sungguh sangat fleksibel, mudah tapi jangan juga dimudah-mudahkan ya, untuk hal-hal yang sifatnya muamalah gitu ya. Dan ini kita lakukannya bukan hal yang bisa merusak dari akidah, merusak dari ibadah kita, masih ada toleransi kok. Demikian ya Ibu, terima kasih. Doa penutup. Baiklah Ibu sekalian, akhirnya selesai sudah acara pada pagi hari ini. Mungkin ada yang berkeperluan mau kemana-mana ya. Bu, maaf Bu, oh iya, itu ada mau bertanya. Oh iya. Oh ya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang sholat malam. Ya. Kadang-kadang kita kan mau murojaah lebih enak sambil sholat malam. Jadi gandeng deret. Misalnya sholat malam sambil menyelesaikan juz, itu boleh nggak sih Ustazah? Misalnya kan kita berdiri, posisi meja di agak bawah. Kan ada proses pas setelah Al-Fatihah kita baca, misalnya mau menyelesaikan juz 1, kita ambil mushafnya, kita angkat, kita baca Al-Quran, terus pas mau ruku kita taruh lagi.
kan berarti kan itu gerakannya sudah lebih dari 3, tapi kan niatnya memang mau baca mushaf sambil sholat malam, itu diizinkan kan Ustazah? Saya sendiri melakukan hal itu. Jadi saya kalau tarawih, saya lebih khusyuk di rumah karena saya melanjutkan tadarus di rumah dalam sholat, gitu loh. Jadi yang tata caranya tentu kita tidak ketika mengambil Al-Quran dan ketika tidak boleh berpaling dari kiblat itu ya. Jadi letakkan misalnya kalau ada kursi atau meja tempat kita mengambil itu jangan sampai kita bergeser dari kiblat gitu ya. Sehingga kita jadi ngadepnya bukan ke arah kiblat. Jadi harus sesuai dengan kiblat kita. Kedua, ketika mengambil tidak masalah kan, yang disebut 3 kali itu kan berulang-ulang gitu kan, ini sekali baca nanti sekali lagi itu beda tempat kan ya, insya Allah ya. Nah saya juga begitu Bu, kalau saya saum bulan Ramadan saya lebih nyaman di rumah gitu. Kalau di rumah kita bisa nanti udah beres urusan rumah kita baru sholat gitu ya. Jadi udah selesai, jadi nggak kepikiran cucian piring ya, nggak kepikiran, itu udah kelar semua gitu ya. Tapi pun sekali-sekali ke masjid gitu. Tapi kalau di rumah ya itu. Jadi saya cara begitu Bu, saya simpen di tempat di depan kiblat kita ya. Entah itu kalau kebetulan misalnya kasur di samping kita nih, bantalnya ditinggiin gitu ya. Nah nanti ketika itu ambil, nanti simpen lagi saat ruku dan sujud, nanti pada saat bangun ambil sambil pegang Qur'annya yang satu lembar satu juz itu, saat kita bangkit dari sujud Allahu Akbar kita raih, kemudian kita bawa sambil berdiri ya, sambil kita sidakep begitu. Nanti pada saat baca, nanti muruku kita taruh. Tidak mengganggu gerakan kok. Boleh Bu, saya melakukan hal itu. Syukur kalau punya standing kayak gini ya. Kayak di masjid kan juga baca Bu, kalau imam-imam yang ya nggak masalah. Ya kalau bisa yang ringan aja biar nggak terlalu berat. Yang satu juz itu kan gampang. Cuman memang nggak bisa banyak. Paling 1 rakaat itu ya hanya 1 lembar gitu kan. 1 lembar, nanti naruhnya lembar berikutnya diginiin naruhnya gitu ya untuk. Oh janganlah, jangan. Oh ya. Ya boleh itu hanya terlintas sedikit ya, tidak kemudian ibu baca alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah, yang enggak begitu kan. Berarti ibu membaca tidak sesuai dengan aturan karena ada bacaan lain selain bacaan Al-Fatihah gitu. Tapi kalau secara terlintas kan kita dianjurkan memang. Kalaupun ibu menjadi makmum ya, ketika imam membaca kita kalau tahu artinya kan diresepin di dalam hati kan boleh itu gitu ya. Boleh aja ibu, insya Allah mudah-mudahan tidak menyalahi ya, insya Allah tidak menyalahi. Kalau imam di masjid itu biasanya Qurannya besar ya, itu menghindari lupa kan, pakai stand gitu ya. Nanti kalau itu lupa, oh itu ada panduan gitu, boleh kok baca. Kalau di Mekah juga pada saat tarawih banyaknya pada pegang mushaf Bu. Ya, jadi mereka pegang gitu, karena yang dibaca imam kan kita belum tentu tahu ya, apalagi dulu kan panjang-panjang tuh, masih berapa rakaat panjang lagi. Kalau sekarang sudah ditentukan tarawih hanya 11 kan di Mekah juga, Mekah Madinah 11 rakaat dan tidak terlalu panjang ya, alhamdulillah. Demikian ibu ya, terima kasih semua atas atensinya. Semoga bermanfaat, lebih kurang mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Oh dia doa belum ya? Aduh kan hampir aja tuh selesai dah. Mari ibu-ibu kita tutup dengan doa. Sebetulnya kalau taklim cukup dengan doa kafaratul majlis, tapi ini doa untuk kita bersamalah. Kita doakan diri kita dan juga keluarga kita, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhkan dari larangan-larangan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah